Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan saya, tutor PPKN. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi yang di sini di saya ambil dari modul Drive. Silakan sembari mendengarkan video ini bisa membuka modul Drive-nya masing-masing. Untuk saya tekankan lagi, kiranya saya akan menjelaskan sub-subnya saja. Untuk penjelasan yang lebih lanjut ataupun lebih mendalam, silakan kalian bisa pelajari di modul drive-nya masing-masing karena di situ sudah dijelaskan sangat lengkap sekali. Ya mungkin saya akan menjelaskan eh, semuanya. Maka dari itu, silakan untuk meningkat waktu video ini, silakan untuk bisa membuka modul drive-nya ya. Oke, lanjut. Tadi sudah saya singgung sedikit yaitu mengenai tegakkan keadilan dan kedamaian di NKRI. Nah, itu mengenai modul drive ya, modul C13. Nah, silakan di situ sudah disiapkan oleh tutornya di grup WA. Untuk lebih lanjutnya yaitu yang pertama hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Nah, ini perlindungan bisa diartikan sebagai proses dan pembuatan melindungi, sedangkan hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memerintah, melarang, serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Secara sederhana, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam melindungi hak-hak warga masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang baik dari pemerintah maupun warga negara lain. Jadi perlindungan ini ya sudah saya rasa sudah bisa memahami apa itu perlindungan ya. Perlindungan itu ya istilahnya itu eh, melakukan suatu tindakan-tindakan ini ya, menghimpun peraturan yang pertama, yang pokok, yaitu membuat peraturan. Peraturan yang mana di situ sikapnya itu eh, melindungi individu masyarakat. Seperti haknya eh, pencurian itu kan tidak dibenarkan oleh agama. Nah, kemudian di negara pun itu diberi sanksi ataupun sanksi itu timbulnya dari mana? Ya ini peraturan, adanya peraturan ya. Peraturan ini yang membuat itu adalah orang yang berwenang dengan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi sifatnya apa? Sifatnya memaksa untuk orang-orang yang melanggar. Tentunya hukum ini eh, berkaitan dengan hak-hak masyarakat seperti hak untuk hidup. Nah, maka kalau tidak ada hukum ini mungkin orang bunuh-bunuhan, tidak ada hukum yang melindunginya. Nah, itu bisa jadi juga bisa ya seperti itu ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, maka kalau tidak ada hukum ini seperti hukum riba kita ini. Nah, hukum riba itu ya siapa yang kuat, itulah yang berkuasa. Maka jangan sampai seperti itu. Maka kita harus adanya hukum ataupun undang-undang kalau di negara kita. Oke, lanjut next, penegak hukum. Nah, siapa saja penegak hukum ini? Ada banyak ya. Di situ ada kepolisian. Apa peran dan tugas kepolisian Republik Indonesia? Tentunya mereka itu juga termasuk orang-orang yang melakukan ataupun melakukan penegakan hukum sesuai dengan undang-undang ataupun peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah yang berlaku di Indonesia ini. Nah, peran-perannya ini bisa kalian baca di modulnya karena di situ sangat banyak sekali apa peran polisi ya, kepolisian ya, itu bisa dilihat di modulnya masing-masing ya. Kemudian lanjut peran
dan tugas Kejaksaan Republik Indonesia. Di sini tidak ada ya, maaf. Yang B ini sebenarnya Kejaksaan, ya, Kejaksaan Republik Indonesia. Apa itu tugas dan wewenang jaksa? Silakan dibaca, ya. Di situ ada tugas dan peran dan tugas kehakiman dan penegak hukum, itu silakan juga dibaca di modulnya karena di situ sangat banyak sekali ya. Kemudian peran tugas advokat dalam penegakan hukum. Nah, advokat ini sebagai pembela yang mana apabila kita melanggar sesuatu, kemudian kita mempunyai apa istilahnya sanggah-sanggahan ataupun bukti-bukti yang menguatkan bahwa kita dapat diringankan dari eh, hukuman, maka itu ada yang namanya advokat ini. Oke, advokat itu hmm, seperti Pak Hotman Paris itu loh, apa namanya. Nah itu ya kayak gitu. Pengacara, pengacara seperti advokat ya. Tugasnya untuk yaitu tadi melindungi ataupun melakukan banding yang mana apabila ada sangkaan-sangkaan dari eh, para pelaku pelanggar hukum yang berlaku di negara kita. Kemudian yang itu peran dan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum. Nah, perannya apa? Itu ya sudah di sini Komisi Pemberantasan Korupsi ya tentunya pemberantas korupsi. Penegakan hukum ini juga bertugas sebagai apabila ada yang salah itu tidak sesuai dengan hukum-hukum kita yang berlaku, maka penegak hukum inilah yang tugasnya untuk menegakkan. Peran tugasnya untuk Komisi dan Pemberantasan Penegakan Hukum ini akan bisa dibaca juga di modulnya karena suka banyak sekali ya akan dibaca. Kemudian partisipasi warga negara dalam perlindungan penegakan hukum. Nah, partisipasi. Nah, partisipasi warga negara dalam perlindungan dan penegakan hukum. Apa partisipasinya? Seperti apa? Nah, silakan dicari ya. Di modul itu banyak ya, di modul banyak. Apa sikap positif yang menunjukkan perwujudan perlindungan dan penegakan hukum dalam kehidupan keluarga? Nah, yang satu ya, saya ulangi lagi, bagaimana warga negara dalam perlindungan dan penegakan hukum? Saya berikan contohnya seperti warga negara Indonesia. Maaf ya, saya ulangi lagi. Hmm, Perlindungan dan penegakan hukum ini ada menaati peraturan yang telah disepakati bersama anggota keluarga. Nah, ya maksudnya itu menghormati segala keputusan alat penegak hukum. Maaf ya, yang pertama contohnya menghormati segala keputusan alat penegak hukum. Nah, itu. Kemudian ada lagi tidak mengganggu anggota masyarakat yang berusaha untuk memperoleh bantuan hukum dalam lembaga bantuan hukum. Nah, itu partisipasi warga negara dalam perlindungan dan penegakan hukum. Kemudian yang kedua, apa sih kami menunjukkan perlindungan dan penegakan hukum dalam kehidupan keluarga? Yang ini masuknya yang nomor dua yang tadi. Betul ya, maaf ya. Yang kedua ini apa contohnya? Menaati peraturan yang telah disepakati bersama anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab seperti melaksanakan pembagian tugas terkait dengan kebersihan rumah. Ini lingkupan kecil yang mana norma-norma yang ada di keluarga kita itu pasti ada. Nah, itu lingkupan kecil hukum di dalam kehidupan keluarga. Silakan dibaca di situ sangat banyak sekali, silakan dipahami, silakan untuk bisa mempelajarinya. Tidak mungkin saya akan menjelaskan semuanya. Maka dari itu saya tekankan lagi untuk bisa membaca ataupun rutin membuka modul pembelajaran. Tentunya untuk yang sudah bekerja, yang sudah sibuk di rumahnya, ya membuka video ini mungkin juga menonton lama-lama juga pastinya sangat bosan sekali.
Jadi saya bebaskan untuk bisa belajar di modulnya itu. Silakan dibaca ya. Saya tekankan lagi, silakan dibaca karena di situ semua sangat sudah diringkas dan semuanya ada. Maka dari itu silakan dibaca. Mungkin cukup sekian dari saya ya. Apabila ada kekurangan, kesalahan tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya tekankan lagi untuk bisa dibaca yang untuk dan jangan lupa untuk menulis nama kalian dan kelas di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Silakan untuk warga PKBM ini khusus kelas 12 ya, khusus kelas 12 untuk bisa lebih giat lagi karena kalian juga mau kelulusan ya. Akan semangat, semangat bekerja, semangat belajar. Tentunya saya tidak akan menekan kalian untuk apapun ya, tapi kalian juga harus bertanggung jawab. Kalian itu juga sekolah. Jadi maka buka modulnya. Nah, itu aja. Nah, dari saya cukup sekian. Saya Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.